Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hafal Zahiya. Saya merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cilengsi, program studi Teknik Informatika, dan kini saya sudah di semester 7. Nah, selain berkuliah, kesibukan saya yang lainnya adalah bekerja. Untuk mengisi waktu luang, tentunya saya sama dengan kebanyakan orang, yaitu tentunya pasti bermain handphone atau lebih tepatnya bermain media sosial. Nah, ngomong-ngomong soal media sosial, ternyata dalam bermedia sosial kita perlu etika loh. Jadi kita juga perlu beretika dalam bermedia sosial. Untuk apa sih etika bermedia sosial? Dan apa aja sih etika-etika di media sosial itu? Yuk kita bahas. Nah, sebelum kita membahas etika di media sosial, kita perlu tahu dulu nih, apa sih itu etika? Etika tidak lain adalah aturan perilaku, adat kebiasaan manusia dalam pergaulan antar sesamanya, dan menegaskan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika itu sebenarnya kayak kompas moral dalam hidup kita. Dia yang bantu kita bedain mana yang baik dan mana yang gak pantas dilakuin. Jadi, etika itu bukan cuma soal aturan, tapi lebih ke cara kita bersikap biar tetap sopan, menghargai orang lain, dan gak bikin suasana jadi gak enak. Nah, kenapa sih etika itu penting? Bayangin, kalau di dunia ini nggak ada etika, semua orang ngomong seenaknya, nggak peduli sama perasaan orang lain, dan ngelakuin apapun tanpa mikirin akibatnya. Pasti kacau kan? Nah, makanya etika penting banget, supaya kita bisa hidup rukun dan saling menghargai. Lingkungan jadi nyaman, dan kita dihargai orang lain karena punya sikap yang baik. Etika di media sosial sebenarnya sama seperti etika di dunia nyata, hanya bedanya tempatnya aja yang digital. Jadi, gimana caranya kita tetap sopan, santun, dan bijak waktu posting, komentar, atau berbagi sesuatu di platform online. Dengan memahami etika, kita bisa lebih bijak dalam berbagi, menghormati privasi, dan berkomunikasi dengan sopan. Nah, etika di media sosial ini ada apa aja sih? Yang pertama, hormati privasi dan identitas orang lain. Jangan sembarangan membagikan informasi pribadi orang lain, misalnya foto, nama, alamat, ataupun data sensitif tanpa izin. Hindari juga menyamar atau membuat akun palsu untuk menjebak orang lain. Yang kedua, jangan menyebar hoax atau misinformasi. Sebelum posting, pastikan faktanya benar. Jangan hanya ikut-ikutan orang, FOMO, dengan menyebarkan konten yang belum diverifikasi. Yang ketiga, berpikir dulu sebelum posting. Setiap postingan punya konsekuensi, baik untuk diri sendiri, orang lain, ataupun lingkungan sosial. Pikirkan dulu sebelum kita mau posting, apakah konten itu sopan, apakah konten itu bermanfaat, atau apakah konten itu tidak merugikan. Yang keempat, transparan dan jujur dalam konten, termasuk endorsement atau iklan. Nah, kalau kita mau bikin konten yang mengiklankan sesuatu di media sosial, harus jelas dan jujur. Jangan menipu, jangan membuat klaim yang tidak benar atau overclaim, dan juga jangan menyesatkan. Yang kelima, komunikasi positif. Bersikap sopan, hindari ujaran kebencian dan bullying online. Meskipun kita berada di dunia maya, perlakukan orang lain seperti di dunia nyata. Gunakan bahasa yang sopan, jangan menghina, melecehkan, atau menyerang sesara. Karena kita tidak tahu postingan ataupun komentar yang kita posting, walaupun yang kita bercanda, kita nggak tahu itu tuh akan menyakiti orang lain atau tidak. Nah, yang keenam, hargai hak cipta. Jangan asal repost tanpa izin atau tanpa menyertakan sumber. Yang ketujuh, bertanggung jawab atas postingannya. Setiap postingan punya konsekuensi. Bila salah, kita harus siap bertanggung jawab. Jangan malu untuk minta maaf dan perbaiki kesalahan. Lalu yang kedelapan, hargai pendapat orang lain. Dengarkan dan hargai berbagai sudut pandang di media sosial. Nah, contoh-contoh kasus pelanggaran etika di media sosial bisa kita lihat beberapa banyak ya, pastinya kita sering melihat di media sosial. Salah satu yang aku tampilkan di sini, ini terkait dengan seperti yang tadi sudah dibahas, kalau kita memposting sesuatu yang berbau iklan, kita harus jujur. Jangan seperti ini ya, ekspektasi gambarnya seperti ini, tapi realita dapatnya seperti ini. Ada juga salah satu postingan di media sosial, dia membeli barang-barang yang overclaim. Klaimnya anti lengket, tapi baru sekali pakai, lengket susah banget bersihinnya. Taunya karatan. Nah, itu berarti namanya klaimnya bohong atau overclaim. Nah, ada juga contoh kasus pelanggaran etika di media sosial terkait dengan bullying. Di sini seperti yang kita tahu, kasus kehilangan nyawanya dari almarhum Timothy, isu-isunya berkaitan dengan bullying. Nah, bisa kita lihat juga setelah Timothy sudah almarhum, ternyata banyak teman-teman kampusnya yang membuli lewat media sosial. Yang banyak sekali kata-kata yang tidak semestinya diucapkan. Nah, di sini aku punya contoh kasus agar kita bisa sama-sama memahami etika di media sosial.
A adalah mahasiswa yang suka update story tentang kesehariannya. Suatu hari, A merasa kesal karena tugas kelompoknya terbengkalai. Tanpa menyebut nama, A menulis story. Kalau kerja kelompok, tolong ya jangan males dan cuma numpang nama doang. Beberapa teman langsung sadar siapa yang dimaksud. Lalu story itu menyebar lewat screenshot dan bikin suasana jadi panas di grup kampus. Apa yang harus dilakukan? Coba yuk, kalau kamu jadi si A, kamu akan melakukan apa? Kira-kira apa ya? Solusi dari contoh kasus di samping adalah, kalau kita jadi A, sebaiknya kita menyalurkan kekesalannya lewat jalur pribadi. Misalnya, ngobrol langsung sama teman yang bersangkutan. Jadi kita tidak perlu posting-posting di status. Kita hanya perlu langsung menegur saja orangnya, baik secara langsung ataupun di pribadi chat. Tapi tetap dengan bahasa yang sopan ya. Yang kedua, hindari posting emosi di sosial media karena bisa disalahartikan dan menimbulkan konflik. Lalu yang terakhir, gunakan etika digital, yaitu think before you post atau berpikir sebelum posting. Apakah hal itu menyakiti atau tidak? Karena di dunia maya tuh cepet banget nyebarin apapun yang kita lakukan, sekali salah posting bisa langsung viral dan susah dihapus. Jadi penting banget buat mikir dulu sebelum klik post. Selain itu, etika di medsos bikin citra diri kita jadi lebih positif di mata orang lain, lingkungan digital lebih aman dan menyenangkan, kita jadi pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab. Intinya, media sosial itu kayak pisau, bisa dipakai buat hal baik seperti masak, tapi bisa juga nyakitin kalau nggak hati-hati. Jadi, etika itu bukan buat ngeribetin, tapi buat ngejaga kita supaya tetap jadi versi terbaik diri kita, bahkan di dunia maya. Yuk jadi netizen yang kece, netizen yang cerdas, santun, dan beretika. Biar di dunia maya tetap seru, tapi beradab. Nah, itu dia tadi penjelasan terkait dengan etika di media sosial versi aku. Gimana nih versi kamu? Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.